acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arwindo S. beserta rombongan. Yang terhormat Kepala UPTD KPH 3 Palembang Banyuasin, Bapak Roni Trisna Cahyadi dan Bapak Angga Batara Ramadhani. Yang terhormat Kepala Seksi Wilayah 3 Palembang, Balai Gakumhut Wilayah Sumatera, Bapak Angga Perdana SPTSH dan Bapak Juliansah HMD. Yang kami hormati dan Ramil Mariana, Bapak Kapten Z Muhammad Rusdi dan Bapak Sir Mahendra. Yang kami hormati Polsek Muara Padang, Bapak Aibda Dara Sandi dan Bapak Hasanuddin. Yang kami hormati Camat Muara Sugihan, Bapak Weli Ardiansah SIP MSI. Hadir pula Ketua Forum Kepala Desa Sekecamatan Muara Sugihan, Bapak Panidi SE. Yang kami hormati Kepala Desa Kuala Sugihan, Kepala Desa Gilirang, Kepala Desa Timbul Jaya, serta tokoh masyarakat beserta seluruh hadirin yang kami hormati pula. Di Aula Kantor Camat Muara Sugihan, dalam rangkaian acara sosialisasi kegiatan operasional RKT 2026 PT Ciptama Subumi Subur Said Banyuasin, Distrik Muara Sugihan. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini izinkanlah saya selaku pembawa acara membawakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada hari ini. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah bersama kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati tamu teristimewa ini, rekan-rekan dari PT Ciptama Subumi Subur Said Banyuasin, yaitu ada Bapak Iwan Henry beserta rombongan, ada Bapak Dedi, ada Bapak Reza,
ada Apit, ada Bapak Budi, ada Ibu Francisca. Selamat datang di Kecamatan Muara Sugian. Yang saya hormati juga hadir bersama saya Forum Pimpinan Kecamatan, hadir bersama saya Bapak Dan Ramil Mariana, Bapak Kapten Rusli, beserta Kapolsek Muara Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubsektor Kecamatan Muara Sugian, yaitu Bapak Adda Darsandi. Yang saya hormati, hadir bersama saya di sini juga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yaitu ada Bapak Arwindo Eshut. Yang saya hormati ada Kepala UPTD KPH 3 Kabupaten Banyuasin, yaitu ada Bapak Romi yang dalam hal ini datang Pak Romi ya. Ada Bapak Angga juga. Yang saya hormati Kepala Seksi Wilayah 3 Palembang Balai Pemuhut Wilayah Sumatera Selatan, Bapak Angga Perdana SPTSH dan Bapak Juliansa AMD. Yang saya hormati Ketua Forum Kades Kecamatan Muara Sugian, Bapak Panidi. Yang saya hormati teman-teman kepala desa, yaitu ada Kepala Desa Kepala Sugian, Kepala Desa Gilirang, dan Kepala Desa Timbul Daya atau yang mewakili. Yang saya hormati juga hadir bersama kita di sini Sekretaris Desa, khususnya untuk 3 desa yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga kita sama-sama bisa hadir di sini untuk menghadiri acara sosialisasi kegiatan operasional rencana kerja tahun 2026 PT Citamas Bumi Subur Set Banyuasin Distrik Muara Sugian. Dan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali saya atas nama pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan Muara Sugian, mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Muara Sugian. Inilah Kecamatan Muara Sugian. Mungkin tadi ada kawan-kawan yang dari BPCBS ke sini menempuh jarak kurang lebih 3 jam, jam 6 berangkat, nyampe sini jam 9. Ada juga kawan-kawan yang dari Palembang. Saya atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak-Bapak ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pada hari ini terus terang saya atas nama pemerintah Kecamatan Muara Sugian menyambut baik Pak kegiatan sosialisasi ini, yang mana saya berharap nanti kiranya menjadi salah satu jembatan khususnya untuk kemajuan di wilayah Kecamatan Muara Sugian ini. Karena kita semua tahu bahwa salah satu kecamatan yang tidak kati PT-nya Kecamatan Muara Sugian inilah. Jadi saya atas nama pemerintah kecamatan kadang-kadang sempat bertanya-tanya, sempat iri juga Pak dengan kawan-kawan yang Muara Padang, dia ada CSR-nya untuk membantu kemajuan masyarakat di desa masing-masing. Tapi untuk Kecamatan Muara Sugian ini, sejak saya di sini kurang lebih tahun 2010 saya kedengaran ada PT CBS, tapi sampai hari ini kami dewek belum pernah bersentuhan langsung. Apalagi kami hari ini diadakan acara sosialisasi ini, jadi kita sama-sama tahu, insya Allah ke depan kita sama-sama berpikir khususnya untuk kemajuan Kecamatan Muara Sugian ini. Karena apa? Kita yaitu kecamatan yang paling jauh Pak dari kabupaten. Kurang lebih hampir 200 di Kecamatan Muara Sugian itu kita sama-sama berpikir khususnya dari teman-teman dari perusahaan. Kami berharap banyak ini Pak tentang teman-teman perusahaan. Iya, kita jingok di Oki itu Pak Kades, itu jalannya dicor galau oleh perusahaan, lah bakal bisa tembus tadi kurang lebih 1 jam. Siapa tahu di Muara Sugian ini kadek bisa paling tidak kita tidak usah muluk-muluk, air bersih gitu yang masih kurang itu bisa kita dapatkan bantuan dari beliau, dari teman-teman di perusahaan. Ayo kita sama-sama di sini kita dengarkan sosialisasi ini. Tolong teman-teman Kades yang bersinggungan langsung dengan teman-teman PT CBS jangan sampai meninggalkan
acara ini. Kita dengerin sama-sama. Saya berharap nanti juga ada flashback dari kawan-kawan untuk menanyakan tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin acara hari ini sebenarnya saya masih banyak yang perlu saya bicarakan, tapi sudah mulai dari jam 11 siang, takutnya kaget kalau kelamaan acara pembukaan ini baik, jam makan lewat, jam sholat kita lewat. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIP MSI disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Arwindo S. Hud, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak yang terhormat Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Desa, dan Bapak Perangkat Desa, serta Bapak Ibu yang mengikuti acara sosialisasi ini sekalian ya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arwindo, kami mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan acara kita hari ini ya, adalah sosialisasi kegiatan operasional RKT 2006 atas nama PT Cipta Mas Bumi Subur. Mungkin sebelum mulai saya ceritakan sedikit terkait dengan perizinan PT Cipta Mas Bumi Subur ini, atau kita singkat PT CBS. Kebetulan saya di Dinas Kehutanan di bagian perizinan, Bapak Ibu. PT CBS ini telah mendapatkan perizinan dari Kementerian Kehutanan sejak tahun 2005. Dan PT CBS ini diberikan konsesi untuk mengelola kawasan hutan seluas 7.550 hektar, yang sebagian diantaranya sekitar 2.000 hektar masuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 5.000 hektar lebih masuk di Kabupaten Banyu Asin, atau tepatnya di daerah yang Bapak Ibu pimpin ya secara interaktif. Selanjutnya di ini ya, sesuai dengan judul kita nih, kegiatan operasional RKT 2002. Nah, mungkin Bapak Ibu mau bertanya atau mau tahu apa sih RKT, karena ini hanya singkatan saja ya Pak. Nah, jadi RKT ini panjangan dari rencana kerja tahunan. Jadi rencana kerja tahunan ini adalah dokumen yang memang wajib dibuat oleh setiap perusahaan perizinan kehutanan. Ya, setiap tahun mereka membuat RKT. Jadi apa aja sih isi RKT ini? RKT ini banyak bahas itu segala macam kegiatan rencana operasional perusahaan. Mulai dari tenaga kerjanya, berapa mereka merak tenaga kerja untuk operasionalnya. Kemudian ada rencana pemasukan dan penggunaan peralatannya, apakah nanti mereka akan menggunakan peralatan mekanis atau peralatan dan sebagainya, nanti semua tertuang di dalam RKT ini. Kemudian ada rencana pembangunan sarana prasarana, kalau mereka memang nanti ada rencana yang mau bangun semacam jalan operasi atau kanal, itu semua juga tercantum di dalam RKT. Dan yang paling penting adalah rencana kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Nah, ini karena ini perusahaan HTI, mungkin mereka akan mengadakan semacam kegiatan penanaman, berapa luas areal mereka yang ditanam, terus petak-petak mana saja yang akan ditanam, itu semua tertuang di dalam RKT ini. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Nah, ini adalah kegiatan yang paling penting yang wajib diselenggarakan oleh perizinan perusahaan ini ya, karena di sana nanti mereka mengadakan kegiatan perlindungan pengamanan, terutama ini Pak, ini khususnya dari kejadian karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Karena semuanya kita ketahui bersama ya, di areal CBS ini ada mayoritas gambut, jadi sangat rawan sekali terjadi karhutlah. Dan kalau amin-amin nih kalau sampai terjadi kebakaran hutan di areal itu, nanti yang repot semua sektor Pak, termasuk dari TNI-nya, Polri, kami dari Dinas Kehutanan, Pemda, Pemkab, semua akan repot ya. Nah, jadi ini yang bilang kita tekankan bahwa kegiatan perlindungannya itu yang paling penting. Selanjutnya nanti di dalam RKT juga ada kegiatan fungsi sosial. Nah, tadi yang sudah disinggung sama Bapak Camat, mungkin di sana ada kegiatan semacam CSR atau desa binaan. Ya, mungkin kita di situ Pak ya. Itu secara singkat dari dokumen RKT. Nanti bagaimana teknis rencana kerja tahunan itu ya bisa diskusikan bersama dengan perusahaan. Saya rasa itu saja Pak dari kami Dinas Kehutanan. Terima kasih. Buat kembalikan ke MC. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin kepada Bapak Romi Trisna Cahyadi, dipersilahkan.
Bapak Pimpinan Acara Pak Camat. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Mohon maaf Pak, tadi ada kelambatan masalah teknis. Kepada Pak dan Amil, Pak yang mewakili dari PT TBS, Bapak dari Desi ya, Forum Kades, Pak Kades, dan perangkat-perangkatnya Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan kita dari Dinas Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu apa itu KPH Pak ya. Jadi maaf, tadi lupa saya perkenalkan dulu, saya Pak Romi. Jadi KPH kita sekarang Pak Devi, beliau ada tugas, jadi saya mewakili. Kebetulan saya juga fungsional di KPH selaku penyuluh kehutanan. Jadi saya kira mungkin pas lah Pak, pas di forum ini. Mungkin kedepannya mungkin kita akan sering. Seperti yang diceritakan oleh kawan rekan saya tadi, RKT itu rencana kerja. Jadi seluruh perizinan sebelum melaksanakan kegiatannya wajib membuat rencana kerja tahunan, rencana kerja usaha, kemudian setiap tahunnya ada, dan nanti akan dievaluasi. Nah, KPH dalam hal ini adalah pengelola kawasan di tingkat tapak, Bapak Ibu semua. Jadi di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan ini ada beberapa kelompok hutan, berbagai macam kelompok hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi termasuk padang sugihan, kemudian ada hutan produksi konversi, dan hutan produksi. Yang di CBS ini hutan produksi, makanya oleh pemerintah diberikan izin untuk mengelola. Nah, kaitannya dengan KPH, kita dengar sama-sama tahu Bapaknya, untuk melaksanakan rencana karya tahunan ini, jadi area tersebut harus clear and clean, Pak ya. Jadi yang mana kita tahu Pak, area tersebut ada sebagian masyarakat Pak ya yang sudah kuasai. Jadi kita selaku KPH berusaha bagaimana dari win-win solution antara masyarakat maupun perusahaan. Jadi kita sepakat dulu dengan Bapak Ibu semua, nanti mungkin KPH yang akan sering ke lapangan karena menyangkut areal kelola yang tugas kelola kita. Jadi perlu digarisbawahi bahwa negara kita adalah negara hukum. Betul, masyarakat memang menggarap di situ, warga negara Indonesia diatur juga. Kemudian, tetapi perlu diketahui juga bahwa areal itu status arealnya adalah kawasan hutan. Makanya oleh Menteri Kehutanan, karena di situ belum ada izin pada tahun 2005 keluar izin, diberikan izin khusus, dan waktu itu mungkin tidak begitu banyak ya masyarakat. Nah, di dalam RKT ini kita juga belum sampai ke tahap turun lapangan Pak ya, belum sampai ke tahap detail berapa yang dikuasai masyarakat itu siapa gitu Pak. Nanti kita perlu tahu. Jadi jangan ada itu sudah dibaca masyarakat, oke, otomatis langsung sudah diberikan masyarakat. Nah, tidak, ada aturan-aturan yang harus kita taati bersama, baik oleh masyarakat maupun dari perusahaan. Jadi kemungkinan besar kita nanti ke depan akan cari solusi dulu bagaimana terhadap areal yang sudah ada masyarakatnya Pak ya. Nanti masyarakatnya siapa, apakah perlu dibentuk kelompok tani, berapa luasnya, bagaimana penangannya, modelnya gimana, nanti supaya semuanya legal. Jadi perusahaan juga merasa mengantongi izin, tidak bisa juga semena-mena masyarakat yang sudah ada di situ diusir. Nanti kita sama-sama mencari tahu sejak tahun berapa, kalaupun sudah ada tanaman kan ada usia tanamnya Pak ya. Kemudian jenis-jenis tanamannya, penangannya berbeda-beda Pak, nanti penanaman apa kelapa sawit. Nah, gitu. Jadi kita KPH selalu tidak terlepas dari bantuan dari Pak Camat, nanti Bapak Kapolsek, Pak Danamil,
terutama Pak Kades nih yang di lapangan nih, karena yang tahu persis kondisi warganya, kondisi areal setempat adalah yang mungkin yang paling paham adalah Pak Kades. Terutama misalnya nanti harus dilakukan pola kemitraan misalnya Pak Kades, tentunya Pak Kades yang mengesahkan misalnya kelompok taninya itu nanti Pak Kades yang paling paham. Karena secara aturan masyarakat yang berkelompok Pak yang diagenkan. Karena kalau pribadi nanti banyak menimbulkan kemudian, makanya masyarakat yang berkelompok di wilayah setempat. Jadi mungkin tidak panjang lebar karena kita ini baru tahap awal ini Pak ya. Jadi baru sosialisasi awal dulu apa itu RKT. Kira-kira gambarannya seperti itu Pak Samad. Mungkin nanti kita perlu juga ke lapangan tahap berikutnya. Jadi nanti Pak Kades jangan sungkan-sungkan Pak Kades misalnya datang ke KPH, Pak kami minta misalnya dibantu cek masyarakat, pengukuran dan sebagainya. Nanti bersama-sama dengan PT CBS kita akan sama-sama bagaimana supaya apapun namanya RKT ini harus terlaksana Pak, karena itu sudah aturan. Dan banyak orang sering Pak kita mendengar kehutanan ini gimana, sudah duluan kami daripada kehutanan. Pak, yang menetapkan kawasan hutan adalah undang-undang negara Republik Indonesia, bukan orang kehutanan Pak. Jadi kita juga cuma petugas Pak. Oleh negara ditunjuk kehutanan untuk melakukan pengelolaan. Jadi bukan kita yang menunjuk Pak, negara undang-undang yang menunjuk. Kita sama-sama Pak ya, kita juga di bawah tugas. Saya harap ke depan kita bisa kerjasama semua pihak ya Pak. Amat, saya kira itu aja dulu dari kami selaku mewakili KPH Palembang Banyuasin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Romil Krisna Cahyadi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kata sambutan dari Ketumhut Wilayah 3 Palembang oleh Bapak Angga Pradana SPTSH disilakan. MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan rumah Camat Muara Sugian. Baiklah, saya memperkenalkan diri dari Gakum Sumatera, sesi wilayah 3 Palembang. Jadi nama saya Angga Pradana, teman saya Beli. Izin Pak, sebelumnya menyampaikan salam dari Pak Kasih wilayah 3 Palembang, Pak Pansos. Kebetulan beliau lagi melaksanakan dinas di Bengkulu. Sebelumnya saya mewakili Kepala Seksi yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi atau yang mewakili Kepala UPTD KPH 3 Palembang atau yang mewakili, dan Ramil Mariana, Bapak Kapten Rusli yang terhormat, Kapolsek Muara Padang, Camat Muara Sugian Bapak. Saya baca dulu Pak kan. Saya nggak hafal Pak. Iya. Kepala Desa Muara Sugian, Kepala Desa Timbul Jaya, Sekretaris Desa Timbul Jaya, Kepala Desa Giri Layang, Sekretaris Giri Layang ya, maaf ya Pak, ulang. Giri Lirang. Maaf. Gilirang. Dan Kepala Dusun. Terima kasih menyampaikan dinamika sekarang, kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat sekarang kan, terutama di KPA ataupun di dinas terkait RKT 2026 ini. Beliau berpesan kalau memang sudah terjadi di kawasan itu tanam tumbuh, itu berarti harus koordinasi dengan PNS ataupun dengan KPH Dinas Kehutanan. Namun jika ini bentuk bukaan baru, itu tindak pidana bidang kehutanan. Nah, ini kebetulan yang mengawal tindak pidana kehutanan ini Undang-Undang Pasal 18 dan turun berikutnya itu kebetulan Gakum.
Saya cerita, Gakum ini kan di Subaksel seksi 3 di Palembang, Membawai, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Di bekalnya ada pengaduan administrasi dan pidana. Pesan beliau demikian aja. Lebih lanjut nanti kita diskusi Pak, tukar sharing-sharing terkait tindak pidana yang keterlanjuran atau administrasi, bisa koordinasi sama PS atau pemangku wilayah KPH. Itu lebih jelas nanti diskusi pihak PT JBS Pak ya. Itu aja. Salam hormat dari Pak Mansos. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.